Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dalam 5 menit kita akan meringkaskan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang keempat dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Ayat inti terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Seperti apakah dan di masa seperti apakah orang lain dapat melihat kita, melihat wajah tukang emas, wajah Allah? Dan maukah kita menjadi cerminan dari wajah tukang emas selebur kita di setiap periode masa kehidupan kita? Yang pertama, dari konteks Roma 8 ayat 29 menurut gambarnya berbicara mengenai wajah tukang emas diperbaharui. Kita diciptakan menurut gambarnya, tetapi oleh karena dosa, gambar itu rusak. Namun keinginan Allah adalah mengembalikan kita seperti semula. Dan di ayat ini mengungkapkan rencana Allah bahwa jika kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya di bawah pengendalian Roh Kudus, maka kita dapat menjadi serupa dengan gambarnya. Sesuai peta Allah, kita hidup membawa kehormatan bagi Allah. Kemudian yang kedua dari konteks Ayub 23 ayat 1-11, iman di tengah pemurnian. Berbicara mengenai gambar atau wajah tukang emas di tengah pemurnian. Ayub berada dalam pencobaan yang mengerikan, namun ia tetap percaya kepada Allah dan bertekad untuk terus bertahan dalam api pemurnian. Ia tetap berpegang teguh kepada Allah dan itu telah menjadikannya keluar seperti emas. Emas yang diketahui telah dimurnikan saat melihat wajah kita. Jadi sama dengan Ayub, dimurnikan melalui pencobaan yang hebat dan pada akhirnya kuat, teguh, beriman, berkarakter seperti Allah. Kemudian dari konteks Matius 25 ayat 1-12, kata-kata terakhir Yesus berbicara mengenai wajah tukang emas di masa-masa penantian atau menunggu. Sebelum Yesus menderita dan mati di kayu salib, ada kata-kata terakhir yang disampaikan, dan itu dalam bentuk perumpamaan tentang 10 gadis. Persediaan yang ditunjukkan di sini adalah persediaan minyak yang menjadi simbol dari Roh Kudus dan juga karakter. Jadilah seperti gadis yang bijak. Di masa penantian, di akhir zaman ini, kita harus mempersiapkan diri diubah agar karakter kita matang dan siap pada kedatangan dan penyambutan Yesus yang datang tiba-tiba. Yang keempat, dari konteks Daniel pasal 12 ayat 1-10, yang bijaksana berbicara mengenai tukang emas pada waktu kedatangannya. Daniel diberitahu bahwa tepat sebelum Yesus datang akan ada masa kesusahan yang tidak ada tandingannya di waktu lain dalam sejarah dunia berlangsung. Di saat itu orang benar di ayat 3 bersinar terang sebab mereka telah disucikan, dibuat tanpa noda dan dimurnikan. Di ayat 10, mereka ini adalah sekelompok orang yang bijaksana, yang mengerti karena mereka memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa akhir ini. Waktu kesesakan saat itu diungkapkan. Mereka sama sekali tidak terkejut. Dari pembelajaran mereka tentang firman, mereka tahu bahwa itu akan datang. Jadi mereka cukup tahu untuk membiarkan masa sulit ini memurnikan dan membersihkan mereka. Kemudian yang kelima, dari konteks
Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16, karakter dan komunitas. Berbicara tentang wajah tukang emas di dalam satu komunitas. Surat Paulus kepada Efesus menggambarkan gereja sebagai satu tubuh di mana Kristus adalah kepalanya dan yang lain sebagai umatnya sebagai satu tubuh. Pada tujuan akhir hidup dalam satu komunitas adalah untuk mengalami satu ukuran kepenuhan Kristus. Dan untuk itu kita saling membutuhkan. Bisa saja gereja telah diejek, dianiaya, berdiri sendiri. Tetapi kuasa Allah menjadi bagian umatnya yang tidak kenal menyerah di bawah tekanan yang mengelilingi mereka. Melewati masa krisis ini, pada akhirnya kita secara satu kelompok atau secara satu komunitas gereja mengalami dan mengungkapkan kepenuhan akan Kristus ketika kita bekerja sama dalam persekutuan satu sama lain. Mari kita ulangi poin-poin penting pelajaran pada pekan ini. Di masa seperti apakah orang dapat melihat kita melihat wajah tukang emas lebur, yaitu wajah Allah? Yang pertama, kita dapati bahwa melihat wajah tukang emas itu diperbaharui. Kata lain, Allah memperbaharui karakter hidup kita karena dosa. Kemudian yang kedua, melihat wajah tukang emas di tengah pemurnian. Kemudian yang ketiga, wajah tukang emas di masa penantian atau menunggu. Kemudian yang keempat, melihat wajah tukang emas pada waktu kedatangannya. Dan kemudian yang terakhir, melihat wajah tukang emas di dalam satu komunitas. Terima kasih untuk ringkasan pelajaran Sekolah Sabat ini, menolong kami untuk mengerti maksud rencana Tuhan melalui pelajaran yang telah kami pelajari. Tuhan memberkati semua pemirsa yang menonton akan channel ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin.